pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta Agustamisi dari kelas manajemen 6S. Pada pagi hari ini saya akan membahas atau mempelajari materi bab 5 dari mata kuliah perilaku konsumen. Bab 5 berisikan poin-poin. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah kepribadian, yang ketiga adalah pembelajaran, yang keempat adalah memori atau ingatan, yang kelima ada pemikiran, dan yang terakhir atau yang keenam merupakan motivasi. Pada pagi hari ini kita akan membahas poin pertama, yaitu persepsi. Persepsi sebenarnya memiliki arti yang luas, tetapi pada hari ini saya mengambil salah satu definisi, yaitu di mana persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu saran atau proses di mana seorang mengetahui beberapa hal melalui pengindaran. Menurut salah satu ahli, yaitu Asrori tahun 2009, pengertian persepsi adalah proses menginterpretasi pengorganisasian dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu tersebut berada, yang merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pengalaman yang didapatkan oleh individu tersebut. Persepsi memiliki dua arti penting atau poin penting. Yang pertama adalah interpretasi dan yang kedua adalah pengorganisasian. Yang pertama interpretasi. Interpretasi merupakan upaya seseorang atau individu memahami suatu informasi yang ia dapatkan. Sedangkan pengorganisasian merupakan proses di mana individu tersebut mengelola informasi yang dia dapatkan sehingga informasi tersebut memiliki suatu makna yang dapat dia terima dan dia pahami. Persepsi juga memiliki poin-poin atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, orang yang diamati individu berusaha membuat penilaian terhadap tingkah laku orang yang sedang dia amati. Dengan memberikan pelatihan pada orang tersebut, seringkali individu tidak menyadari faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian terhadap suatu hal atau suatu orang yang sedang kita amati. Yang kedua adalah situasi, aspek-aspek dari situasi seperti pekerjaan dan atribut-atribut lain yang melekat pada diri seseorang yang melakukan persepsi akan mempengaruhi pengapatannya terhadap suatu objek, benda, situasi, atau manusia yang sedang dia amati. Yang ketiga adalah pengamatan. Pengamatan persepsi juga dipengaruhi oleh kondisi individu dari si pengamat. Salah satu aspek internal yang mempengaruhi persepsi dari seseorang adalah faktor kebutuhan. Yang keempat, persepsi dari diri untuk memahami perilaku orang lain. Seseorang harus mengerti bagaimana ia mengamati dirinya terlebih dahulu sebelum dia mengamati tingkah atau hal yang terjadi pada seseorang. Poin kedua yang akan kita bahas merupakan kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seorang tersebut berespon terhadap lingkungan yang sedang dia tempati atau sedang dia berada, atau di mana dia berada. Penekanan dalam definisi ini adalah sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang lain. Kepribadian memiliki dua sifat. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu. Maka tidak ada dua orang yang betul-betul memiliki pribadi yang sama. Yang kedua adalah kepribadian bersifat konsisten atau bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya muncul atau sudah terlihat saat seorang individu masih berusia kanak-kanak. Hal ini cenderung akan bertahan konsisten membentuk kepribadian ketika dia sudah dewasa nanti. Poin ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadinya proses di mana individu tersebut memperoleh suatu ilmu, pengetahuan, pengawasan, wawasan, kemahiran, dan tabiat serta membentuk sikap dan kepercayaan seorang individu agar menjadi orang yang lebih baik. Yang keempat, memori atau ingatan. Memori atau ingatan merupakan semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup yang dapat berakhir di memori ataupun dalam ingatan. Sama halnya dengan pembelajaran. Ingatan tersebut yang akan membentuk atau membuat keyakinan dalam diri seseorang di mana kedepannya untuk orang tersebut membuat suatu keputusan yang akan dia buat. Yang kelima adalah pemikiran. Pemikiran memiliki pengertian yang luas atau boleh diterangkan dalam berbagai bentuk pendekatan.
Namun, berpikir merupakan suatu usaha seseorang untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Dan yang terakhir adalah motivasi atau yang keenam. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerakan jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan sebagai suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.